Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu Bapa. Engkau yang terindah bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau yang terajaib. Engkau yang termulia Bapa. Kami umat-Mu, kami siap memuji bahkan menyembah hanya demi nama-Mu Yesus. Berkati setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa di bumi bahkan di sorga. Haleluya. Sebab begitu hebat kasih setiap Tuhan bagi setiap kita. Berkuasa di bumi di sorga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia menjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Semuanya bertepuk tangan hanya demi kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Yes. Berkuasa di bumi di sorga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati setiap kami. Engkau persiapkan hati setiap kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu yang begitu ajaib, untuk mendengar firman-Mu yang sungguh indah Tuhan. Sebab hanya Yesus yang kami andalkan, sebab hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Thank you Jesus. Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, ku perlu Engkau, Yesus. Katakan, haus jiwa kami, Tuhan. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau bangun pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Ku perlu Engkau, Yesus. Katakan, haus jiwa kami, Tuhan. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Bapa dan juga Raja yang patut kami andalkan dalam hidup ini. Karena kami tahu Engkau tidak pernah mengecewakan kami yang percaya kepadamu, dan Engkau tidak akan pernah mempermalukan kami. Karena itu kami mau berkata kami bangga menjadi putra dan putrimu, sebab kami punya Tuhan, punya Bapa, punya Raja seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami di minggu, di hari yang sudah berlalu. Hingga pada pagi hari ini kembali kami datang, boleh sujud menyembah-Mu, mempersembahkan pujian dan penyembahan kami bersama saudara-saudara kami yang lain. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa kasih setia-Mu dan kasih sayang-Mu tidak pernah berakhir dan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kesempatan yang indah ini kamu mendengarkan firman. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Kami rindu mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Berkati dan urapi kami semua. Berkati dan urapi hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran-Mu bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih, dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita akan mengambil firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-12, dimulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Ayat-ayat yang kita baca ini tidak asing lagi, karena ini mungkin sudah sering kita baca, kita dengar, baik itu di sekolah minggu maupun di dalam kelas-kelas lain, di dalam khotbah-khotbah ataupun renungan-renungan yang kita terima di komsel-komsel maupun di persekutuan-persekutuan kita. Judul perikopnya di sana adalah pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Markus pasal yang ke-12, Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 dimulai. Maaf ya, bukan pasal, kelebihan satu pasal. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Sudah ketemu? Saya akan membacakannya buat kita. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah respon atau jawaban Tuhan Yesus dengan perkataan Petrus yang mewakili teman-teman atau murid-murid lainnya, yang dimana murid-murid takjub dan juga sekaligus heran. Karena apa? Karena belum beberapa hari Yesus berkata kepada sebuah pohon ara yang besar dan lebat daunnya, tapi tidak menghasilkan buah. Dan ketika Yesus lihat dan ingin mengambil salah satu buah dari pohon ara itu, tapi Yesus tidak menemukan satu buah pun dari pohon ara.
Saudaraku yang terkasih, apa yang membuat pohon ara dia buahnya banyak atau tidak? Itu dilihat hanya ketika pada musimnya. Kalau pada musimnya, maka pohon ara ini akan lebat sekali buahnya. Tapi walaupun tidak pada musimnya, pohon ara tetap bisa berbuah. Walaupun tidak lebat, walaupun tidak banyak, tapi dia tetap bisa menghasilkan buah. Nah, singkat cerita, Yesus bilang begini kepada pohon ara itu, mulai hari ini tidak ada lagi orang memakan buahmu sampai selama-lamanya. Dan para murid mendengar apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Dan setelah mereka pulang dari Yerusalem, pulang dari Bait Allah, mereka melewati lagi tempat di mana mereka lewati dulu beberapa waktu yang lalu, yang di mana Yesus berkata kepada pohon itu supaya tidak ada satu orang pun lagi memakan buahnya selama-lamanya. Mereka melihat pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya. Ini sesuatu yang hebat, yang luar biasa yang mereka pikir. Karena pohon itu bisa kering hanya dalam tempo 1-2 hari. Tapi saudaraku yang terkasih, jawaban Tuhan Yesus dan respon Yesus kepada murid-muridnya, dan juga adalah jawaban yang sama dan respon yang sama yang ingin Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan bilang begini, percayalah kepada Allah. Dan ayat yang ke-23, Yesus memberikan sebuah, perhatikan, Yesus memberikan sebuah hal yang lebih besar lagi dari apa yang mereka sudah lihat. Pohon ara yang kering, ara yang besar itu bisa kering, itu aja sudah membuat mereka takjub dan heran. Apalagi ini, Yesus bilang begini, kalau kau percaya kepada Tuhan, kamu bisa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Maka hal itu akan terjadi. Artinya Tuhan ingin memberitahukan kepada kita di sini bahwa engkau akan mengalami dan menikmati hal-hal yang besar kalau saudara dan saya berani percaya kepada Tuhan. Ada amin? Ayat yang disana, asal kamu tidak bimbang. Atau pengertian yang lain, kalau kamu percaya, kamu bisa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, dan hal itu pasti akan terjadi. Karena apa? Karena saudara percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya berani percaya kepada Tuhan, maka engkau akan melihat perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan kerjakan atas hidup saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Nah, perhatikan ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepada, jadi Tuhan ingin menandaskan ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 29, saudara yang terkasih, saya angkat sebuah tema dari ayat yang ke-24 ini. Saya buat tema itu rahasia doa orang beriman. Dari apa yang kita baca ini, saya angkat sebuah tema, yaitu rahasia doa orang beriman. Sebelum kita masuk lebih jauh atau lebih dalam lagi, saudara tahu apa itu arti doa? Doa itu berbicara kepada Tuhan. Apa lagi? Doa itu singkatan dari didengar oleh Allah. Ya toh kan? Doa didengar oleh Allah. Doa adalah napas orang percaya. Banyak kita mempunyai pemahaman
yang mungkin kita bisa tahu karena kita sudah dengar, atau kita bisa buat sendiri arti ataupun pengertian doa. Tetapi saudaraku yang terkasih, dalam konteks yang kita baca ini, saya simpulkan doa itu adalah bagaimana kita membawa penyediaan yang Tuhan sudah sediakan. Perhatikan, bagaimana kita membawa penyediaan yang Tuhan sudah sediakan atau sudah Tuhan nyatakan di dalam hati kita, dan itu kita bawa masuk ke dalam keadaan kita saat ini. Atau saya berikan gambaran gini, doa itu adalah gini saudaraku. Saudara membawa atau mengambil apa yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya, dan saudara bawa itu ke dalam dunia realita saat ini, yang dimana saudara bisa merasakannya, saudara bisa melihatnya, saudara bisa ngalaminya. Jadi itu pengertian doa dari apa yang kita baca tadi. Karena saudara yang terkasih, Tuhan bilang kayak gini, perhatikan gini, Tuhan bilang kayak gini. Ketika murid-murid kaget dan takjub melihat pohon ara itu. Karena beberapa hari sebelumnya kan Tuhan sudah jelas bilang kan, bahwa pohon itu tidak akan dimakan oleh buahnya, akan tidak dimakan oleh seorang pun sampai selama-lamanya. Akibatnya pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kata lain Tuhan sedang begini, saudaraku terkasih. Apa yang sudah ada di dalam hati Tuhan itu dikeluarkan dan dinyatakan melalui perkataannya, dan itu nampak, kelihatan oleh mata kasat atau mata jasmani kita. Dan Tuhan pun memberikan hal yang sama atau memberitahukan kepada hal yang sama kepada murid-muridnya. Kalau memang kamu percaya kepada Tuhan, perhatikan, kalau memang kau percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang gini, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kamu bilang kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, saudaraku yang terkasih, hal itu bisa terjadi enggak? Bisa terjadi kalau saudara percaya. Jadi doa adalah saudara mengambil atau membawa apa yang sudah Tuhan sediakan atau Tuhan taruh di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dan saudara keluarkan itu ke dalam kehidupan saudara yang nyata, yang real saat ini. Itulah yang disebut dengan doa. Saudara yang terkasih, mengapa kamu berdoa Ibu Ona kepada Tuhan? Karena percaya. Tuhan mampu, Tuhan sanggup untuk menolong dan menjawab doa kita. Benar atau benar? Ya Pak ya? Dan tentunya saudara mengharapkan jawaban itu real, jawaban itu dapat engkau alami, engkau terima, dan kau nikmati. Ada amin? Oleh karena itu kita berdoa. Kenapa banyak sekali kita orang percaya atau orang Kristen tidak berdoa? Mengapa banyak sekali kita sebagai orang percaya bukan hanya malas berdoa, tapi tidak berdoa? Karena banyak sekali kita sebagai orang percaya tidak mengetahui rahasia doa orang beriman. Karena doa orang yang beriman pasti mengalami jawaban-jawaban dari Tuhan. Benar tak? Kenapa kita malas berdoa atau tidak mau berdoa? Karena kita tidak punya pengalaman apa-apa. Karena kita tidak pernah menerima apa-apa dari apa yang kita doakan. Sehingga akhirnya saudaraku yang terkasih, kita lupa atau akhirnya kita menjadi a priori dengan Tuhan. Doa sama enggak doa sama saja. Toh buktinya apa? Kan begitu toh? Tapi coba saudara ngalami pengalaman
bersama dengan Tuhan, ketika saudara berada dalam pergumulan, ketika saudara berada dalam persimpangan jalan, ketika saudara membutuhkan jawaban Tuhan, dan ketika saudara berdoa berseru kepada Tuhan dan saudara mengalaminya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya cara pandang saudara terhadap doa pasti akan berbeda. Dan saya yakin saudaraku, setiap engkau punya masalah, pergumulan dan kesulitan, engkau pasti akan lari kepada doa. Karena saudara percaya, di dalam doa engkau akan menemukan jawaban dari Tuhan. Makanya ketika kami dulu di sekolah teologi ya, Om Ishak itu punya moto, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Nah, saudara yang terkasih, sehingga akhirnya yang menjadi ukuran orang yang diberkati saat itu bagi kami anak-anak kampus adalah mereka dilihat, saudaraku, sangat sederhana, dilihat dari gayungnya. Iya, dilihat dari gayungnya. Kalau dia banyak doa, yang artinya dia diberkati, maka di gayungnya itu komplit. Ada sampo, ada sabun, ada odol, ada sikat gigi. Apalagi kalau umpamanya ada Listerine. Sikat giginya lebih dari satu. Itu berkati banyak doa. Jadi saudaraku, tanda orang diberkati dulu kami di kampus dilihat dari gayungnya. Dan di gayung itu bisa ada nama, saudaraku yang terkasih. Taruh Yosef Ringo, sedikit berdoa. Karena apa, saudaraku? Odolnya cuman tinggal tutupnya doang. Jadi ukurannya dari situ, saudara kita kasih dalam Tuhan. Itu yang akhirnya saudaraku mendorong banyak kita pada saat itu banyak berdoa. Ada waktu sedikit masuk ke ruang doa. Karena berpikir saudaraku banyak berdoa pasti banyak berkat. Dan entah apa itu adalah cara menolong kami supaya kami tidak putus harapan dan tetap bergairah berdoa. Karena bagi kami satu hari itu berdoa minimal 4 jam. 2 jam pagi, 2 jam malam, belum masuk doa pribadi. Oke? Jadi paling sedikit itu 4 jam. Memang ada aja cara-caranya Tuhan. Kadang kita pada pulang dari ruangan doa, itu kita pas mau tidur lihat di bantal, saudaraku terkasih, ada amplop. Tulisannya di sana, bibit berkat. Saya dari dulu pikir, kenapa bibit? Kenapa bukan buah berkat? Kalau bibit, nama juga bibit toh? Tahu lah artinya ibaratnya gitu, sedikit berkat. Kapan dapat buahnya? Doanya belum banyak. Akhirnya kita, jadi saudaraku, artinya gini, saya mau ngajak kayak gini. Itu yang membuat pengalaman-pengalaman itu yang membuat dan mendorong kami, kalau kami ketika ada masalah, ketika kami ada, mari berdoa. Ayo kita berdoa. Dan itu terbawa terus sampai di dalam pelayanan. Ketika kami membutuhkan sesuatu, ketika kami menghadapi kesulitan, pergumulan, beban yang berat, saudaraku yang terkasih, yang bisa kita lakukan berdoa. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gembala pembina itu selalu suka ngecap saya, apalagi Pak Frank Utana, itu menganggap saya ini sebagai bulldozer. Yang artinya kemanapun saya bisa hidup, dilepaskan kemanapun saya bisa. Kenapa? Saya sudah belajar bagaimana, walaupun tidak ada orang yang bisa kita harapkan, kita andalkan, yang setidak-tidaknya dia bisa menolong kita. Saudaraku yang terkasih, tapi kami karena sudah belajar bahwa kita bisa menemukan jawaban dari Tuhan ketika kita berdoa. Jadi ketika ditaruh di tempat yang paling ujung, paling sepi, dekat kuburan, di tengah dekat jurang juga saudaraku, di tengah-tengah mayat sekalipun,
saudara yang terkasih, kami tetap bisa kuat dan kami tetap bisa hidup. Karena apa? Karena kami mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Nah, saudara yang terkasih, bukan berarti saya ingin mengajak saudara supaya saudara berdoa satu hari 4 jam minimal. Saya yakin saudara yang terkasih, saudara tidak akan bisa melakukan itu. Tapi melalui apa yang kita baca tadi, saya ingin memberitahukan saudara ada 3 hal. Bagaimana saudara dan saya mengalami atau menikmati kuasa doa itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Hal yang pertama untuk kita dapat mengalami dan menikmati penyediaan yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, dan kita mengambil penyediaan itu dan kita hadirkan dalam kehidupan kita, dalam realita kita saat ini. Hal yang pertama untuk kita bisa dapat mengalami dan menikmati itu, saudara harus memiliki janji Tuhan. Bilang, miliki janji Tuhan. Saudara tidak akan bisa mendapatkan apa-apa kalau saudara tidak memiliki janji Tuhan dalam hidupmu. Nah, ayat yang ke-24, di situ ada janji Tuhan. Janjinya apa? Apa kata Tuhan? Tuhan bilang gini, apa saja yang kau minta dan doakan. Perhatikan, apa saja yang kamu minta dan doakan, dibatasi enggak? Artinya bahwa tidak ada batasan untuk saudara meminta kepada Tuhan, untuk saudara mengambil apa yang sudah Tuhan sediakan buat saudara, untuk saudara terima dalam kehidupan saudara yang nyata ini. Janji Tuhan, apa saja yang kamu minta dan doakanlah, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi hal yang pertama untuk mengalami dan menikmati kuasa doa itu, saudara, yang pertama, milikilah janji Tuhan. Dan di sini Tuhan berjanji kepada kita, mintalah apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Saudaraku yang terkasih, ketika Allah ngomong ini, Tuhan serius, Yesus serius, saudaraku terkasih. Ditambah lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, Yesus bilang begini, kamu belum meminta apa-apa sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan kepada saudara, saudara bisa minta apapun kepadanya di dalam namanya. Jangan saudara berpikir bahwa kalau saudara meminta sesuatu yang besar, itu terlalu besar bagi dia. Saudara sungkan, saudara tidak enak. Oh saudaraku, ini janji Tuhan buat saudara. Kalau hari ini kau belum mendapatkan, belum menerima apa-apa, karena kau belum meminta apa-apa bagiku. Atau mungkin saudara berpikir, saudara yang terkasih, bahwa apa yang kau minta itu terlalu sepele. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sepele. Amin. Dia akan berikan itu kepada saudara. Mungkin saudara tidak punya sakit berat, mungkin saudara punya hanya penyakit panu, Tuhan pun mau urusan dengan penyakit panu saudara. Amin. Dia bukan hanya mau berurusan dengan penyakit yang besar, yang berat, yang kecil, yang ringan pun dia mau berurusan dengan saudara. Saudara yang terkasih, Tuhan janji. Jadi untuk mengalami dan menikmati kuasa doa dalam hidupmu, bagaimana saudara mengalami dan menikmati, menerima, mengambil apa yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya, dan saudara ambil itu dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan realita saat ini. Saudara yang terkasih, miliki janji Tuhan. Tuhan berjanji, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Ada di sini bapak yang nggak senang
kalau anaknya meminta sesuatu terus kita bisa memberikan kepada anak-anak kita, pasti kita sebagai orang tua senang enggak? Bangga enggak? Apalagi kalau lihat anak kita tuh bermain-main dengan apa yang dia minta. Saya dulu waktu kecil, Steve mana Steve ya? Nah, mungkin Steve ini masih ingat waktu kecil, saudaraku. Steve ini masih kecil, saya jengkel, saya marah gara-gara apa begitu. Terus saya tempeleng Steve ya. Saya tempeleng, waduh saya merasa gimana gitu ya. Becap pula lagi itu di sini. Aduh, kan kulitnya si Putih ini kan putih kayak saya. Jadi gampang gampang meninggalkan jejak. Ya, kalau tanpa dicubit, kena garuk itu saudaraku. Terus karena merasa bersalah saya tuh gimana untuk merasa itu nggak membaluk dia lagi. Makan papa ya Tip begini, Tip kamu kemarin kepingin apa, mainan apa? Terus Tip bilang apa waktu itu, robot-robotannya atau mobil-mobilan Tip? Hah? Robot ya? Robot. Saya ajak dia, ayo pilih Tip. Saudaraku terkasih, saya nggak lihat harganya, pokoknya dia senang, dia mau. Ini Pak, dan itu adalah robot yang paling mahal waktu itu. Karena bisa kayak transformer itu, saudara, kasih dia bisa ada. Tapi saudara, akhirnya saya beli dan dia bawa pulang, saudara. Dia senang. Dan saya akan melihat gini, dia melupakan apa yang sedang terjadi waktu yang saya Tip sakit, enggak kok Pak, dia asik bermain. Saudaraku, ada merupakan sebuah sukacita enggak? Kebahagiaan enggak dari kita? Benar enggak? Nah, saudaraku yang terkasih, bapakmu yang di surga bukan seperti Pak Yosef yang tempeleng dulu saudara, ketuk dulu kepala saudara, tendang dulu kepala saudara, baru dia bilang, nak kau minta apa? Enggak, dia bukan seperti saya. Dia bukan seperti bapak-bapak yang ada dalam dunia ini. Dia bapak yang baik. Sampai hari ini kau belum menerima, belum dapatkan apa-apa karena kamu belum meminta. Mintalah, kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Dengan kata lain, Bapakmu di sorga adalah Bapa yang penuh dengan gairah dan sukacita untuk memberkati anak-anaknya. Untuk dapat nikmati itu, miliki janji Tuhan. Miliki janji Tuhan. Dan ketahuilah, ketika dia berjanji, dia pasti akan melakukannya. Karena ketika dia berjanji, dia sedang mempertaruhkan harga dirinya. Apa yang mau kau minta, Ji? Si JJ ini bingung mau kuliah atau bagaimana. Kalau nggak kuliah takut dikawinkan bapaknya. Minta sama bapak di surga. Jadi ya, minta hikmat. Fando, apa yang mau kau minta sama Tuhan? Sudah sepakat enggak suami istri minta sesuatu kepada Tuhan? Suami istri di sini sepakat enggak? Siapapun itu, sepakat enggak? Berdoa enggak sama Tuhan? Minta doa sama Tuhan. Saya ingat ada satu momen, saya tahu dan memang Tuhan taruh di hati saya untuk doakan orang itu. Saya sebut orang itu dan saya mau panggil orang itu. Tapi orang itu apa bilang? Yang dia bilang apa? Oh enggak kok Pak, begini. Saya enggak mungkin gini. Yang artinya gini, Tuhan bukanlah orang yang suka memaksakan. Amin. Amin. Tapi kalau kamu mau minta kepada Dia, Tuhan akan beri. Dan jikalau Tuhan mau beri kepadamu, kalau kau tolak, Tuhan juga tidak mau paksa. Tuhan sudah taruh dalam hati saya untuk doakan itu orang. Dan ketika saya mau doakan, saya sebut dan saya panggil. Nah, bla 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 bla. Saudaraku, oh enggak kok Pak, kamu begini bla 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 bla. Oh ya sudah. Saudaraku terkasih, ketika bilang kayak gitu, saya satu terkejut dan juga ada rasa kesedihan. Saya percaya kesedihan yang datang tiba-tiba itu bukan datang lahir dari apa? Dari sayanya. Karena kebiasaan kita, justru kita malah barangkali kayak gini. Kalau kita manusia kita gini, kita kasih orang, kita ada yang butuhkan kita kasih terus dia nggak mau, terus kita biasanya bilang apa? Belagu banget lu. Kan gitu biasanya kita kan begitu toh. Bukan malah aduh kasihan lah kau. Enggak. Tapi saya saat itu saudaraku ada rasa apa?
kayak ada rasa gimana, sedih gitu saudaraku. Kenapa? Oh, ya sudah. Ya, akhirnya itu momennya waktu itu ya sudah. Mungkin Tuhan punya momen yang lain untuk orang itu. Ngerti enggak maksud saya? Nah, maksud saudara saya gini saudaraku. Saudara nggak perlu bilang, oh jadi tunggu mau. Enggak, saudaraku. Temukan janji Tuhan dalam hidup saudara. Miliki janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Minta, kamu akan menerima. Itu janji Tuhan. Ada men? Tuhan engkau bilang, aku sampai hari ini aku belum menerima apa-apa karena aku belum meminta. Hari ini aku datang kepadamu Tuhan dan aku meminta kepadamu. Ada men? Supaya genaplah sukacita saudara. Yang kedua, jadi yang pertama adalah milikilah janji Tuhan. Jadi ketika saudara datang berdoa, menghampiri Tuhan, karena saudara percaya, saudara tahu siapa Tuhan, saudara memiliki janji Tuhan dalam hidupmu. Janjinya apa? Ketika kau datang berdoa, engkau tahu dia mendengarkan engkau. Ada men? Setiap engkau datang, engkau berdoa, engkau tahu Tuhan dengar kau. Itu janji Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, engkau tidak pernah masuk ke ruang doa atau masuk di dalam kehidupan doa atau masuk di dalam hal apapun saudaraku, ketika engkau berdoa lipat tangan, ketika engkau berdiri naik mobil saudaraku, engkau memiliki janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Bahwa dia Bapakmu dan dia siap sedia untuk mendengar engkau dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Amin. Saya beberapa belakangan ini sering ada hal-hal yang aneh yang ditanyakan kepada saya, Pak Yosef, boleh enggak kita berdoa menyembah Tuhan sambil mandi? Boleh. Atau saya bilang gini, maaf saya bilang, kalau pas lagi boker pun kamu ketika kamu berdoa dan juga menyembah Tuhan, silakan. Ada lagi saudaraku yang tanya, Pak, boleh enggak Pak berdoa sambil tidur? Boleh, sambil jongkok juga monggo. Ngerti enggak maksud saya saudaraku? Pak, boleh enggak berdoa cuman pakai celana saja, enggak pakai baju? Boleh, telanjang pun silakan. Halo? Posisi dan cara doa saudara itu tidak menentukannya. Tapi yang menentukannya adalah engkau memiliki janji Tuhan bahwa dia Bapa yang mendengarkan setiap doa-doa kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu dia saudara yang terkasih. Bukan cara pakaianmu, bukan karena posisi tubuhmu, bukan karena itu. Tapi karena engkau memiliki janji, aku anak, dia Bapa. Dia janji kepadaku bahwa dia akan mendengarkan setiap doa dan seruanku. Amin. Gimana pula pas di kamar mandi, saudara lagi telanjang mandi, keplesok. Tuhan tolong, aduh malu gua nolong kamu. Masa Tuhan bilang gitu? Kan enggak mungkin toh. Atau saudara-saudara mandi lagi duduk, lagi asik-asik, enak saudaraku. Tuk. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saudara butuh Tuhan tolong Tuhan, Tuhan kok agak sedikit, Tuhan bilang banget, nggak mungkin saudara, ngerti maksud saudaraku? Jadi saudara terkasih, hal yang pertama untuk menikmati kuasa doa dalam hidupmu, miliki janji Tuhan. Yang kedua untuk saudara dan saya mengalami dan menikmati kuasa doa, menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidupmu, dan saudara bisa mengambilnya itu dalam kehidupan saudara yang saat nyata saat ini. Yang kedua adalah milikilah iman Tuhan. Tadi miliki janji Tuhan, sekarang yang kedua, milikilah iman Tuhan. Kalau saya berbicara iman Tuhan, berarti saudara harus memiliki iman yang berasal dan bersumber dari mana? Dari Tuhan. Bukan dari agama dan pengetahuan manusia. Tapi saudara menerimanya dari mana? Dari Tuhan. Saudara bergaul dengan firman Tuhan. Saudaraku, Roma pasal 10 ayat 17 jelas dikatakan di sana, iman datang, iman muncul, iman timbul. Itu dari pendengaran firman Kristus. Disebut di sana firman Kristus, bukan firman Allah. Firman Allah tidak sama dengan firman Kristus.
Seluruh Alkitab itu adalah firman Allah, tapi bukan seluruhnya adalah firman Kristus. Firman Kristus artinya berbicara tentang Injil, tentang karya Kristus buat saudara dan saya, mulai dari kelahirannya, kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Itu adalah Injil, itu adalah firman Kristus. Dan saudaraku yang terkasih, yang membangkitkan iman saudara adalah ketika hati dan pikiran saudara tertuju kepada salib, tertuju kepada Yesus, tertuju kepada karya Yesus di kayu salib, yang dimana menjadikan saudara, yang telah mengangkat saudara, yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran saudara, dan menjadikan kita menjadi anak-anak dan menjadi putra-putri Bapa kita di surga. Ada amin? Miliki iman Tuhan, yang artinya engkau bergaul setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Bergaul artinya engkau bergantung kepada Tuhan, engkau selalu bersentuhan dengan Tuhan. Itu artinya bergaul. Engkau menginvestasikan hidupmu, dirimu, pikiranmu kepada Tuhan. Sama seperti Yesus. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Yesus bilang begini, bahwa aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Artinya begini, Yesus mau beritahukan kepada saudara, kalau saudara bisa melihat apa yang diperbuat dan dikerjakan Yesus selama dia hidup setengah tahun di muka bumi, pelayanan dalam 3,5 tahun, saudaraku yang terkasih, karena Yesus, perhatikan, karena Yesus memberikan contoh dan teladan bagi kita, karena dia memiliki iman Bapaknya. Dia memiliki iman Bapaknya. Oleh karena itu dibilang, aku tidak dapat mengerjakan apapun dari luar diriku sendiri. Apa yang kukerjakan karena aku melihat Bapa mengerjakannya. Amin. Ini bicara tentang apa? Ini berbicara tentang hubungan Yesus dengan Bapa setiap hari. Dan Tuhan mau supaya juga saudara memiliki hubungan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Yang saya pakai istilah gini, bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu setiap hari dan setiap saat. Itu artinya engkau bergaul dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Engkau sedang menginvestasikan hati saudara, pikiran saudara kepada siapa? Kepada Tuhan. Engkau sedang bergaul dengan Dia. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, miliki iman Tuhan, yang artinya berbicara tentang mari miliki kehidupan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya melalui Kristus Yesus Tuhan. Pandang dan lihatlah itu, bergerak dan berjalanlah melalui itu dan di dalam itu, sehingga saudaraku yang terkasih, engkau tidak akan pernah kehilangan harapan dan putus asa. Apapun yang mungkin sedang kau alami, yang kau rasakan, engkau sadar ketika engkau memandang salib itu, engkau lihat salib itu, saya percaya engkau akan segera berbalik dan datang kepada salib itu bukan untuk hancur, tapi datang kepada salib itu untuk memulihkan keadaan saudara. Ada amin? Ketika engkau mengalami kelemahan atau ketika engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, saudaraku yang terkasih, pandanglah kepada salib itu, dan ketika engkau datang kepada salib itu tidak menolak engkau dan tidak akan menghancurkan dan mengutuk engkau, tapi salib itu akan memulihkan engkau, memberkati engkau, menerima engkau, dan menyembuhkan engkau. Ada amin? Milikilah iman Tuhan. Miliki iman Tuhan artinya, sekali lagi saudaraku terkasih, saudara menerima firman dari Tuhan, dan itu dapat saudara kerjakan dan lakukan ketika saudara terus setiap hari membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Sangat penting saudara baca firman Tuhan. Sangat penting saudara menyediakan waktu saudara, memberi waktu saudara untuk baca firman Tuhan.
Di Alkitab kita ini, di HP kita ini ada Alkitab enggak? Ada Alkitab. Jadi dengan tidak ada alasan buat saudara tidak baca Alkitab. Tapi memang saudaraku terkasih, adalah sesuatu hal yang menarik kalau saya lebih tertarik ketika saya baca Alkitab di mana? Dengan buku ini. Kayak ada chemistry saya dengan Alkitab ini. Jadi kayak rasanya bagaimana? Bagi saya bukan berarti saudara harus mengikuti saya. Terserah dengan saudara. Saudara punya chemistry-nya bagaimana? Ya. Yang penting artinya gini saudaraku terkasih, saudara setiap hari dan setiap saat bangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu melalui bergaul dengan firman Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, saya percaya semakin hari engkau bergaul dengan firman Tuhan, mendengarkan tentang Injil, kasih karunia Tuhan, saya percaya kasih cinta dan imanmu akan semakin terus bertambah kepada Tuhan. Ada amin? Yang terakhir, bagaimana kita dapat mengalami dan menikmati kuasa doa itu dalam hidup kita. Yang pertama tadi adalah miliki janji Tuhan. Yang kedua, miliki iman Tuhan. Dan yang ketiga adalah miliki tindakan iman. Tindakan iman itu lahir dari karena engkau mempercayai Tuhan. Oleh karena itu engkau melakukannya walaupun kamu belum melihat, tapi kamu percaya, kamu sudah menerimanya. Contoh gini, satu hari dalam pelayanan Tuhan Yesus harus bertemu dengan 5.000 laki-laki saja, belum dihitung anak-anak dan juga wanita. Dan mereka harus dikasih makan. Apa yang terjadi? Perhatikan ini. Murid-murid angkat tangan dan mereka tidak mungkin bisa. Tapi Tuhan bilang kamu harus kasih makan. Kita punya uang cuma berapa? Nggak bisa kasih makan. Cuman saudaraku ada seorang anak-anak yang membawa 5 keranjang roti dengan 2 bakul ikan. Amin. Ya, 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Saudaraku yang terkasih, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia menengadah ke langit. Setelah itu apa? Dia memberkati. Dan dia ngapain? Bagi-bagi. Itu tindakan iman. Ketika dia menengadah, berdoa dan memberkati, apakah ikan dan rotinya tiba-tiba berganda-ganda? Tidak. Saudaraku yang terkasih, Yesus menengadah. Yesus menengadah ngapain sih? Saudara tahu apa doanya Tuhan Yesus? Sebenarnya kalau saudara baca-baca dari yang lain, dari peristiwa ketika dia bertemu dengan peristiwa yang sebenarnya doanya sama. Yaitu apa doanya? Dia bilang gini, Bapa, aku bersyukur engkau mendengarkan aku. Ada amin? Jadi tindakan iman, saudaraku yang terkasih, itu dapat dilihat dari apa? Dari perkataan, dari tindakannya yang mendahului apa yang belum dia terima, yang belum dilihat. Jadi dia bilang gini, dia menengadah ke langit, dia bilang gini, Bapa, aku bersyukur engkau mendengarkan aku. Dan dia memberkati 5 roti, 2 ekor ikan, dan mulai bagi. Itu tindakan iman. Miliki janji, iman, dan tindakan. Ketika dia berhadapan lagi dengan Matius pasal 14, Matius pasal 17, Matius 14, Matius pasal 15. Pasal 15 sudah ada 4.000 orang. Hal yang sama terjadi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Hanya ada beberapa, ada 7 apa ya? 7 ketul roti dengan beberapa ikan kecil. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Hal yang sama. Yesus kumpulkan, dia terima, dan dia menengadah ke langit dan dia berdoa. Apa dia bilang? Bapakku bersyukur kepadamu. Biasanya orang bersyukur dan berterima kasih setelah dia mendapatkan kebaikan. Terima kasih ya Cincin ya.
sudah kasih sayur tadi sama saya. Makasih ya Bu Ona sudah kirim ikan buat saya. Itu apa? Kita bilang bersyukur, berterima kasih karena apa? Karena kita sudah menerima. Benar tak? Saudaraku yang terkasih, tindakan iman seperti itu. Saudaraku, walaupun secara fakta matanya saudara belum, tapi saudara percaya, saudara sudah menerimanya dari Tuhan dengan iman saudara. Dan saudara katakan apa yang saudara terima itu. Bapakku bersyukur engkau mendengarkanku. Dan setelah itu apa? Dia bagi. Barulah kuasa Tuhan bekerja. Yang terakhir dalam Yohanes pasal yang 11 ayat 41. Doanya sama enggak? Sama. Doanya apa? Bapakku bersyukur kepadamu. Yohanes 11 ayat 41. Dia bilang, Bapakku bersyukur bahwa engkau mendengarkan aku. Perhatikan sana. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Amin? Ngerti enggak saudaraku? Yesus berdoa karena dia percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Bapa mendengarkannya dan dia percaya bahwa Bapa melakukan apa yang sudah dijanjikannya kepadanya. Berapa banyak saudara yang terkasih, kita berdoa bukan karena percaya, kita berdoa karena kita takut. Iya apa iya? Ayo kita berdoa peperangan. Lu berdoa peperangan karena lu percaya atau karena lu takut? Itu harus beda. Makanya kalau ada teman-teman ngajak saya, ayo kita doa keliling. Doa keliling itu apa? Lu doa keliling karena saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam doa kelilingmu atau karena saudara takut. Itu beda. Pak, kita harus doakan rumah itu. Rumahnya angker Pak, banyak hantunya. Lu berdoa ke rumah angker itu karena saudara takut atau karena saudara percaya ada kuasa dalam doa kita untuk mengusir setan. Hah? Saya mau bilang gampang kok mengetahui saudara takut atau tidak. Tahu enggak cara gimana? Dan ini kelihatannya rohani. Saudara pergi, ayo kita berdoa. Darahnya amat kuasa. Sebelum berdoa tuh gini, Tuhan Yesus tutupku dan tuduhi kami, keluarga kami, adik kami, bapak kami, nenek kami, yang ada di Lampung, yang ada di luar Jawa. Benar apa benar? Saya bilang ini doa penakut ini. Berarti di kata lain, dia berpikir bahwa setan lebih berkuasa, lebih hebat. Bahwa itu setan bisa ganggu dia. Ganggu siapa? Kakek neneknya, opung dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan kalau saya berdoa, bukan, maaf sekali, saya minta ampun, bukan saya bukan. Tapi kalau ayo kita berdoa tangking dan segala macam, selesaikan. Karena aku tahu ada otoritas di dalam nama Yesus. Dan otoritas itu dipercayakan kepada kita sebagai orang percaya. Haleluya. Jadi berdoalah bukan karena saudara takut, tapi berdoalah karena saudara percaya kepada Dia, Bapakmu. Amin. Sekali lagi, berdoa bukan karena kebutuhan, tapi saudara berdoa karena saudara tahu Bapakmu adalah sumber dari segala kebutuhan yang kau miliki dan kau punyai. Ketika saudara berdoa, ketika saudara buka toko, doanya gimana? Ayo gimana? Kalau Cik Sintia gimana? Doanya kalau pas oh, dalam nama Yesus setan yang mencuri gitu kan, gitu. Oh, dalam nama Yesus dari timur, barat, utara, selatan, aku perintahkan berkat-berkat Tuhan. Memangnya lu pawang. Halo, saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang itu seringkali kelihatannya rohani, pas sebenarnya itu tidak punya kuasa. Terus apa yang kau lakukan? Belajar Tuhan Yesus. Dia memiliki janji Bapaknya. Dia memiliki iman Bapaknya. Dan yang ketiga, dia memiliki tindakan iman. Karena dia percaya Bapaknya mendengarkan dia. Dia ngapain? Dia mengangkat tangan dan bilang apa? Bapa, aku bersyukur Engkau mendengarkan aku.
Jadi ketika engkau buka toko, berdoa, Bapakku bersyukur berkat-Mu ada bersama dengan aku. Haleluya. Buka. Kenapa buka tokonya? Karena kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau berikan hari ini buat kita. Amin. Halo? Jadi nggak tuku tongko kayak gini. Ambil apa? Patung-patung apa itu? Monyet, kucing ya? Bagi. Saudara gak perlu lagi itu, saudara terkasih. Dan saya percaya, saudara duduk di dalam toko, saudara tidak lagi sedang mengemis. Ada yang beli dah ya. Aduh, kalau datang mau beli ini, mau beli. Ketika dia nggak beli, dia pulang, rasanya gimana? Nyos. Saudara yang terkasih, itu bukan orang mental yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini gua percaya, besok Tuhan sediakan buat saya. Amin. Tetap kita memiliki iman yang dimiliki oleh Tuhan. Belajarlah. Tuhan janji, kalau engkau berkata kepadaku, beranjak dan tercampaklah, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Jadi mari jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, nikmatilah kuasa doa dengan memiliki janji Tuhan, iman Tuhan, dan juga tindakan iman di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala. Terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan mengenai doa. Biarlah setiap kami sebagai orang percaya boleh melihat bahwa doa itu bukanlah sesuatu yang sulit dan sukar untuk kami kerjakan dan lakukan. Tetapi doa adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan menggairahkan. Karena ketika kami berdoa, kami sedang bersentuhan dengan Tuhan. Ketika kami berdoa, kami sedang berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan ketika kami berdoa, kami tahu bahwa semua yang kami butuhkan dan kami perlukan sudah Tuhan sediakan. Kami hanya tinggal menerimanya dengan iman kami yang disertai dengan sebuah tindakan, perkataan, dan perbuatan iman. Biarlah kami ketika kembali di tempat ini, kami tidak lagi berdoa seperti kebiasaan oleh orang-orang yang beragama. Tapi kami pulang, kami berdoa sebagaimana kami sebagai milik kepunyaan-Mu, sebagaimana kami sebagai putra dan putri-Mu. Aku berdoa, biarlah setiap umat-Mu pulang dari tempat ini mengalami dan menikmati pengalaman di dalam doa. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah seluruh umat-Mu berdoa karena mereka percaya Tuhan adalah bagian mereka. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur. Biarlah setiap kami dibawa untuk mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Di dalam dan demi nama Yesus, aku mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk hari Selasa ada komsel di pos masing-masing jam 7 malam. Untuk hari Kamis di tempat ini ada latihan tim profetik jam 4 sore. Kembali hari Minggu di tempat ini ada ibadah raya jam 8 pagi. Demikian pengumuman. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Sebentar kami akan memberi yang terbaik ya Bapa. Hanya demi nama Tuhan-Mu Yesus, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita naikkan satu pujian. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Tiada terukur besar
Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kita berdoa, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa, negara dan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan turun atasnya, shalom Tuhan memerintah atasnya. Kami juga berdoa buat lingkungan di mana kami beribadah, berkati kolam renang Taman Palem indah di tempat ini. Berkati Bu Cencen, berkati semua karyawan, berkati apa yang sudah mereka siapkan untuk dinikmati oleh kota ini dan juga orang-orang di sekitarnya. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, berkati dengan shalom-Mu dan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir bersama dengan kami dimanapun mereka berada, tetap tangan Tuhan yang kuat, lengan Allah yang perkasa terkedang dan memberkati kami. Dan sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara hati dan pikiran kita. Darahnya yang kudus menutup bungkuk dan melindungi kita, serta para malaikat Tuhan berkemari seliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita.